Kasusnya ten, makanya saya itu gak pati seneng. Ono wong kesopanan itu ora pati seneng. Tetap ono hal-hal tertentu yang kita itu tidak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan. Tapi itu jadi baik. Seorang lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beli analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil sehingga dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar. Nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah. Nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting. Yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab. Nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini. Seorang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Kira usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran. Seakan-akan Nabi mengikrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah. Ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umate sing bodho ya kangelan wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Mulane ya angel dadi wong alim. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli wis setuju ra setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekaliber Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan au fi dhalal mubin, bahwa kita ada kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang enggak cocok tentu nganggep wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua tidak paham Quran ya barokah. Karena timbang paham keminter, satu rafaham terus tahlilan atau moro kuburan, sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan, sembok ketemu pangeran, paham ya? Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sing sitok darani bid'ah. Kayak ora ono pangeran, lha apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan yo gampang maklumi. Sing ra tahlil jare pangeran, jan kira tau diundang ki wis kowe ning ngono muni bid'ah. Lah sing repot tak sing diundang, pancen rezekimu kok ngono cuk wis muni yo repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Paham ki rahmatnya Allah pasti cukup untuk atau dua-duanya ndak ikhlas disalahno kabeh. Kuwi biro tahlil padum payu untuk kowe mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum ra payu itu ya repot nak pancen nanti ya kita ndak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing kita ndak pernah tahu. Nah, maka Imam sampean sing tak bedhe nek iso jawab ya alim tenan. Nek ra iso ya biasa ra. Nah ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh enggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang enggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh enggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu enggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dhimmi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kowe rai-rai Khawarij. Wong Khawarij dhisik bantah Nabi ngene.
Idzan abqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo, sing ekstremen ngaco ayo kenapa? Lawan guys secara ilmu. Kan koyok-koyok kan ana pertanyaan anu. Berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah ra apa-apa sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran? Nak khawarit. Wis jelas mlebu neraka tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi menapa? Khawarit hum syarrul khalqi wal khaliq. Elek-elek umat Nabi. Nabi ora tau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bola. Mulane Mbah Mun guru kula, gedenge pola santri khusyuk. Bapak iki gedenge, Pak. Kok khawarit tuh. Tapi kita tetap khusyuk wae gak apa-apa. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya kowe mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, kowe duwe cah cilik, misalnya kula duwe cah cilik, anak kula misalnya umur 6 tahun sane, tak takoki. Wong paling mbok seneni ning donya sapa? Mesti jawab temannya, agak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa ya dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaid. Artinya ketika ada akad dhimmah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar itu enggak, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Mulane ana ayat famahilil kafirina amhilhum rawaid. Tapi saiki masalah wong wis ora maca Quran, lan do rai-rai khawarit. Gak maca Quran keminter semangat. Repot. Jadi kesalahan oke wong zina iku salah, wong maling iku salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, gue ambek malaikat Jibril, mergo marahi Hujjah. Lah anak Nabi dadi nabi niate mateni, lah lha apa mbek Jibril ambek Israil luwih efektif? Ya ta. Lah lha apa kerja samane ambek Jibril? Ya ta. Dadi kowe nek kepengin main saling bunuh ya kono kanca akrab mbek Israil. Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la ala hudan afidul alim mungkin. Sing sitok gak metode dakwah iku furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semuanya. Ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Hanya sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing gremeng yang gremeng dhewe, sing grup ini ya dhewe. Tapi saya